Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang populasi dan sampel penelitian pendidikan, di mana ada 4 poin yang kita bahas kali ini. Yang pertama itu pengertian populasi dan sampel, macam-macam populasi, teknik sampling, dan klasifikasi data. Pengertian populasi dan sampel. Populasi berasal dari kata bahasa Inggris population, yang berarti jumlah penduduk. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Secara sederhana, populasi adalah semua objek atau subjek sasaran penelitian. Sampel berasal dari bahasa Inggris sampel, yang artinya contoh, comotan, atau mencomot, yaitu mengambil sebagian saja dari yang banyak. Dalam hal ini yang dimaksud dengan yang banyak itu adalah populasi. Sampel dalam suatu penelitian timbul disebabkan hal yang berikut. Pertama, peneliti bermaksud mereduksi objek penelitian sebagai akibat dari besarnya jumlah populasi sehingga harus meneliti sebagian saja. Yang kedua, penelitian bermaksud mengadakan generalisasi dari hasil-hasil kepenelitiannya dalam arti mengenakan kesimpulan-kesimpulan kepada objek, gejala, atau kejadian yang lebih luas. Manfaat sampel adalah untuk memperoleh data yang representatif dalam kaitannya dengan populasi yang menjadi sasaran penelitian. Nah, adapun manfaat dari sampel, yang pertama itu dapat menghemat biaya, tenaga, pikiran, dan waktu peneliti. Yang kedua, meneliti sampel hasil yang diperoleh sama atau hampir sama dengan meneliti populasi. Yang ketiga, data lebih cepat diperoleh dibandingkan dengan meneliti populasi secara keseluruhan. Yang keempat, dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi. Misal, tinggi badan di kelas, rata-rata pendapatan petani, dan lain-lainnya. Yang kelima, dapat menentukan presisi dari hasil penelitian. Presisi adalah ketepatan yang ditentukan oleh perbedaan hasil yang diperoleh. Terakhir, sederhana sehingga mudah dilaksanakan. Macam-macam populasi. Menurut Muri tahun 2007, populasi digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu populasi terbatas atau definite, yaitu objek penelitiannya dapat dihitung seperti luas sawah, jumlah ternak, jumlah murid, dan jumlah mahasiswa. Yang kedua, populasi tak terbatas, yaitu objek penelitian yang mempunyai jumlah yang tak terbatas atau sulit dihitung jumlahnya seperti pasir di pantai. Selanjutnya, teknik sampling. Terdapat dua metode penarikan sampel. Yang pertama yaitu penarikan sampel probabilitas. Yang kedua itu penarikan sampel non-probabilitas. Yang pertama itu probability sampling, adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap umur atau anggota populasi untuk dipilih menurut sampel. Yang kedua, non-probability sampling. Penarikan sampel non-probabilitas merupakan suatu prosedur penarikan yang bersifat subjektif. Dalam hal ini, probabilitas pemilihan elemen-elemen populasi tidak dapat ditentukan. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Terbagi atas 1. Sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, sampling purposif, sampling jenuh, dan snowball sampling. Selanjutnya, klasifikasi data, yaitu terbagi atas 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis, dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan atau transkrip. Data kualitatif amat bersifat subjektif, karenanya penelitian yang menggunakan data kualitatif sesungguhnya harus berusaha sedapat mungkin untuk menghindari sikap subjektif yang dapat menghamburkan objektivitas data penelitian yang berupa data khusus dan data pengalaman individu. Yang kedua, data kuantitatif.
Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Contoh data kuantitatif antara lain tinggi badan, berat badan, kecepatan lari, sepak bola, dan sebagainya. Selanjutnya, data kuantitatif bisa dibedakan sebagai berikut. Yang pertama itu data nominal, data diskrit, data kontinum, data rasio, data primer, dan data sekunder. Baiklah, itulah materi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.